Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Kita berjumpa kembali dalam program Milenial Bertanya yang diselenggarakan oleh Republika selama bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Saudara Arif di Depok. Berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang banyak game yang berbayar dan membutuhkan top up. Makin tinggi levelnya, makin besar biayanya. Umumnya dilakukan oleh usia anak-anak. Bagaimana pandangan fikih dan syariat Islam? Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni MA yang merupakan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sekaligus pengasuh konsultasi syariah di Republika. Pada Ustadz Oni dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Arif di Depok. Ya, terima kasih Bang Hafil, Sobat Republika semuanya. Jika kita menelaah literatur fikih kontemporer dan klasik ya, maka bisa disimpulkan bahwa bermain game online seperti yang disampaikan dalam pertanyaan oleh Bang Hafil tadi, itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dijadikan objek bisnis. Nah, karena apa? Karena dua hal. Coba kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karena pada umumnya lazim setiap orang yang bermain game online itu melalaikan. Kenapa melalaikan? Karena kecanduan. Kecanduan yang akhirnya melalaikan ini menjadi penyebab game online berbayar ini tidak dibolehkan menurut fikih. Nah, kenapa melalaikan itu menjadi sebab, menjadi latar belakang, menjadi unsur utama game online itu tidak dibolehkan? Kita bisa lihat permainan sejenis pada masa atau tempo dulu. Ada namanya dadu. Jadi dadu ini sebuah permainan jika dilakukan tanpa uang, menurut mayoritas ulama tetap dibolehkan. Kenapa? Bukan karena unsur judi, kan kalau nggak ada uang memang tidak ada unsur judinya, tetapi karena melalaikan. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Nah, karena dadu tanpa uang diharamkan karena unsur melalaikan, maka potret ini bisa kita bawa ke game online berbayar, bahwa jika game online berbayar ini pada umumnya membuat orang yang bermain itu kecanduan dan akhirnya melalaikan akan kewajibannya, maka juga dilarang dalam Islam. Nah, mungkin para orang tua semakin paham nih dengan keseharian suasana game ini ya, bagaimana jika anak-anak ini bermain game online, berbayar, kecanduan dari level ke level ya. Apalagi saat pembelajaran online seperti ini, bermodalkan gadget di tangan, bisa bermain sekian jam dalam sehari, melalaikan akan kewajibannya, bahkan berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak laik, bahkan dilarang dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kecanduan dan melalaikan, maka otomatis ini dalil yang kedua. Yang kedua adalah merugikan akhlak anak-anak. Jadi dengan kecanduan dan akhirnya melalaikan, itu berpotensi besar setiap orang yang bermain online, mungkin anak-anak atau dewasa, itu akan lalai akan kewajibannya. Misalnya seorang anak akhirnya tidak fokus akan belajar, atau bahkan tidak mengikuti ujian hanya gara-gara kecanduan game online berbayar ya. Atau mungkin seorang pegawai bisa tidak fokus tuh dengan pekerjaannya, atau tidak ihsan ya. Karena apa? Karena game online. Atau sekian banyak realita di lapangan, baik itu tidak komitmen dengan kewajiban atau melanggar aturan karena game online. Nah, oleh karena itu, karena dua hal ini, maka game online berbayar tidak boleh dilakukan dan tidak boleh menjadi objek bisnis. Nah, selanjutnya menjadi PR nih bagi kepala keluarga, bagi si ayah, si ibu, bagi teman-teman semuanya, untuk ini menjadi warning bagi kita semua, memainten ya kita semuanya agar
tidak terjebak pada sesuatu yang membuat kita kecanduan dan akhirnya melalaikan, merugikan akhlak, karakter kita semuanya, seperti game online. Demikian Bang Hafil. Baik, terima kasih Ustaz Tony atas jawaban dari pertanyaan saudara Arif di Depok soal game online. Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz Tony memberikan pencerahan bagi kita semua dan juga Sobat Republika yang menyaksikan dimanapun berada. Terima kasih Ustaz Tony dan juga Sobat Republika yang menyaksikan. Kita berjumpa kembali dalam tema dan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.